pembelajaran karena kita punya program baru, ada segmen baru dari Smart Edu yaitu kelas YouTuber buat siapapun yang ingin belajar menjadi YouTuber, termasuk ingin jadi YouTuber pendidikan juga bisa. Oke, sesuai judul kita hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang segmen baru, ya program baru dari Smart Edu yaitu YTS Pro, bahwa kita akan membuka kelas YouTuber ya buat umum dan siswa. Tentu sangat bagus ketika anak-anak kita bisa mengembangkan minat, bakat, kemampuan berbicara, kemampuan percaya diri, bahkan memperkenalkan hasil karyanya ke publik ya lewat YouTube. Itu efeknya sangat positif. Oke, mulai program ini, mulai YTS Pro ini sebuah program di mana mampu menjadikan setiap orang menjadi jutawan dengan cepat melalui YouTube, Google AdSense hanya dengan menggunakan handphone bagi siapa saja. Oke, kita akan mulai aja segera presentasinya. Kamu yang mungkin baru pertama kali nonton video ini sempat kepikiran ingin jadi YouTuber, tapi mungkin masih bingung kalau ingin jadi YouTuber, lalu apa yang harus dilakukan. Misalkan saya nggak ngerti YouTube, saya gaptek, nggak bisa bikin video, lalu bagaimana cara bisa dapat penghasilan dari YouTube. Tidak usah khawatir karena di project ini, di YTS Pro ini, kamu akan belajar YouTube dari nol hingga bisa jadi sukses menjadi YouTuber dengan juga memperkenalkan karya-karya kamu ke publik lewat internet. Saya akan awali dari tren zaman sekarang, yaitu tren digital dan internet. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu sendiri, adik-adik tahu sendiri bahwa semua banyak serba digital dan berbasis internet ya. Bahkan sekarang internet sudah bisa dicapai hingga ke pelosok daerah. Tidak lepas dari revolusi industri 4.0 ya, 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi digital, teknologi otomatisasi dengan teknologi internet. Artinya apa? Ini akan sangat mempengaruhi banyak aspek ya dengan adanya internet, di mana segala kegiatan bisa jadi lebih mudah, publikasi lebih mudah, pasang iklan lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi kondisi zaman seperti ini, mengikuti perkembangan zaman, dan di luar itu kita bisa mengambil banyak sekali manfaat dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, melihat kondisi itu, sekarang kita bisa lihat bahwa banyaknya tren usaha yang sekarang berbasis follower ya, dan memang ini akan jadi tren untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tentu ketika kita mengikuti perkembangan dunia usaha sesuai dengan perkembangan zaman, di situ kita bisa ambil banyak sekali manfaat, banyak sekali peluang, termasuk penghasilan yang besar. Dan untuk saat ini salah satu wadah terbaiknya adalah melalui YouTube. Oke, kita masuk di penjelasan pertama YTS Pro. YTS Pro sendiri adalah sebuah komunitas YouTuber di mana dengan kelas belajar YouTube lebih cepat monetisasi Google AdSense hingga bisa mengembangkan channel sendiri dan dibantu dengan komunitas yang aktif. Oke, jadi secara garis besar program ini bukan hanya sekedar komunitas, tapi kamu juga akan mendapatkan kelas belajar tentang hal-hal penting YouTube dan jadi YouTuber mulai dari nol hingga kamu nanti berhasil monetisasi dan Google AdSense ya. Oke, nah kita akan bahas lebih detail di penjelasan berikutnya. Oke, langkah pertama buat mereka yang ingin jadi YouTuber dan mengejar penghasilan juga dari YouTube ya, selain kita memperkenalkan karya kita atau kreativitas kita, langkah pertama adalah monetisasi. Apa itu monetisasi? Yaitu sebuah kegiatan menjadikan channel YouTube kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi harus menembus dulu langkah pertama ini sebelum nanti kita bisa pasang iklan dari Google AdSense ya. Oke, di mana YouTube menetapkan syarat monetisasi itu yang di bawah, lihat Anda perlu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, kalau dilihat di grafiknya itu ada 290 subscriber, ada 1100 lebih jam waktu tonton publik ya. Artinya apa? Di situ bisa kita melihat grafik. Nah, nanti di mana ngeceknya nanti belajar ya. Bahwa setiap channel itu kamu bisa cek berapa subscriber, berapa jam tayang untuk mengejar bisa mencapai monetisasi dalam 1 tahun ya. Oke, nah setelah kamu berhasil monetisasi, tentu kamu bisa daftar di Google AdSense, dan setelah nanti AdSense berjalan, iklan berjalan, maka disitulah mulai penghasilan kamu juga akan masuk ke rekening kamu ya. Oke, nah bagaimana caranya kita akan bahas di berikut. Oke, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini adalah pintu awal sukses kamu jadi YouTuber, yaitu lolos monetisasi dan daftar Google AdSense ya. Oke, nanti setelah penghasilan kamu mencapai $10 dan kamu akan dikirim
amplop ya berisi PIN untuk verifikasi akun Google AdSense-nya untuk pencairan penghasilan YouTuber kamu ya. Oke, ini salah satunya adalah Pak Eko Hadi ya. Alhamdulillah sudah diambil di kantor pos. Jadi bisa dikirim ke alamat atau kamu ambil sendiri ke kantor pos ya untuk PIN verifikasi Google AdSense, dan seterusnya penghasilan kamu akan masuk rekening kamu. Nah, ketika Anda berpikir mulai menjadi YouTuber, nah ini adalah kesulitan-kesulitan yang biasanya didapatkan untuk YouTuber-YouTuber pemula ya. Atau misalkan ibu-ibu, ibu rumah tangga yang tadinya nggak pernah tahu tentang cara bikin YouTube, terus tiba-tiba pengen jadi YouTuber. Misalkan nanti pengen bikin konten masak supaya nanti dapat penghasilan juga dari YouTube. Nah, biasanya kesulitan-kesulitannya ini ya. Yang pertama adalah gaptek biasanya bilangnya. Jadi nggak ngerti cara ini, nggak ngerti cara itu yang berhubungan dengan internet ya. Oke, yang kedua ada nggak ngerti juga buat YouTube. Kadang juga ada yang nggak ngerti buat YouTube karena biasanya hanya untuk nonton video aja. Oke, yang ketiga adalah nggak ngerti monetisasi. Nah, ini yang banyak dialami ya. Mereka yang ingin jadi YouTuber dapat penghasilan dari YouTube kadang nggak ngerti monetisasi atau bagaimana cara mengejar monetisasinya, karena syaratnya lumayan sulit juga ya. Buat kita yang nggak ngerti tentu akan susah jadi monetisasi, kadang jadi stres sendiri. Tapi nggak usah khawatir, makanya kita bikin kelas program ini. Oke, karena untuk monetisasi sendiri ada syarat subscriber dan viewer ya yang harus dipenuhi yang lumayan. Oke, yang masalah berikutnya untuk YouTuber pemula dia adalah tidak punya pelatih. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau misalnya kita nggak punya pelatih, bingung nanti langkah apa yang dilakukan. Jangan-jangan nanti salah langkah, jam tayang hilang, subscriber hilang dan lain sebagainya. Oke, yang masalah berikutnya kadang adalah bingung konten. Nah, bagaimana cara bikin konten, gimana cara video editing, bagaimana supaya bisa rutin upload video. Nah, kadang itu jadi kendala tersendiri ya. Oke, atau sudah bikin videonya bagus tapi sepi penonton karena mungkin subscribernya belum banyak, kurang promosi dan lain-lain sehingga channelnya tidak berkembang. Nah, ini adalah masalah-masalah kesulitan biasanya yang dialami YouTuber pemula. Tapi tidak usah khawatir, itulah kenapa kita memberikan solusi melalui program YTS Pro, yaitu komunitas YouTuber yang Smart Edu. Nah, join YTS Pro akan dimana kamu memulai dengan benar dan mudah menjadi seorang YouTuber. Nah, sekarang berarti nggak usah khawatir lagi ketika kamu ingin daftar jadi YouTuber ya. Oke, dengan gabung di YTS Pro, kamu akan mendapat bantuan penuh ya, mulai dari bagaimana cara bikin akun YouTube. Kadang ibu-ibu biasanya YouTube cuma buat nonton, misalnya nonton Lesti dan lain-lain ya. Nah, tapi di program ini ibu-ibunya akan belajar bagaimana cara bikin channel YouTube ibu-ibunya sendiri. Misalnya mau bikin channel masak, channel nyanyi dan lain sebagainya, suka-suka aja. Yang penting kitanya senang dan tentu harus menghasilkan. Oke, nah kita ada 3 level kelas. Yang pertama mulai dari kelas basic, kelas mid, dan advance ya. Untuk kelas pemula tentu akan belajar hal-hal dasar ya, hingga kamu mencapai monetisasi dan daftar ke Google AdSense ya. Oke, nanti kamu akan belajar bagaimana cara ngedit video, cara bikin konten. Kalaupun bingung konten, tidak usah khawatir, Edu akan bantu kamu materi-materi yang bisa dibikin konten ya. Contohnya materi pelajaran, misalnya Pak saya ingin bikin konten pelajaran matematika. Nah, nanti Edu akan ngasih materinya, kamu bikin videonya sendiri. Oke, belajar tentang algoritma YouTube, bagaimana meningkatkan rate video-video kamu supaya dipromosikan di YouTube ya. Karena kadang bikin video sembarangan nggak bisa dipromosiin nanti di YouTube ya. Nah, bagaimana supaya channel kamu masuk ke pencarian ya di YouTube. Oke, yang lainnya adalah promosi, bagaimana cara promosi channel YouTube kamu biar banyak orang yang nonton. Lalu belajar juga tentang YouTube Studio, karena sepanjang kamu jadi YouTuber, kamu akan setiap hari juga buka YouTube Studio ya. Di situ banyak banget materi, fitur-fitur yang akan bermanfaat dan harus kamu gunakan. Kemudian belajar juga tentang monetisasi ya, yang saya jelaskan di awal. Langkah awal untuk kamu bisa dapat penghasilan dari YouTube yaitu monetisasi. Lalu bagaimana cara daftar Google AdSense-nya biar tidak salah. Dan yang penting adalah trik-trik penting. Nah, ini hanya akan dibahas di kelas YTS Pro ya. Jadi memang nggak masuk di slide presentasi ini. Trik-trik ini penting memang untuk seorang YouTuber ya, supaya channel kamu berkembang cepat. Dan yang paling utama, nah ini yang paling utama adalah bahwa YTS Pro memiliki komunitas ya. Komunitas ini akan terus bertambah besar karena kita kan banyak sekali bangun komunitas. Nah, untuk kamu berhasil di YouTube dan mendapatkan penghasilan besar juga tentunya dari Google AdSense, bahwa
kuncinya ada 3 ya, mulai dari subscriber, viewer, dan retention. Jadi berapa lama orang nonton video kamu gitu loh. Nah, itulah kenapa kita kan banyak sekali bangun komunitas, mulai dari komunitas IETS Pro, komunitas siswa se-Indonesia, komunitas masjid, komunitas guru, komunitas mahasiswa, masyarakat, YouTuber, dan lain-lain ya, sangat banyak ya. Karena dengan adanya komunitas ini, channel kamu akan berkembang lebih cepat ya. Karena ketika viewer naik, channel kamu akan dipromosikan nanti ya ke banyak penonton. Nah, saya lanjutkan lagi, itulah kenapa pentingnya ada komunitas, dan program ini berkembang komunitasnya dengan sangat cepat. Kuncinya dengan adanya komunitas, program komunitas di IETS Pro ini akan mendukung kamu untuk mendapatkan banyak subscriber, viewer, retention, yang ujung-ujungnya adalah tentu channel kamu berkembang dan penghasilan kamu bertambah besar. Nah, ketika nanti Anda serius dan konsisten membangun channel YouTube Anda dalam 1-3 tahun ke depan, perubahan akan terjadi ya. Channel YouTube Anda tentu akan berkembang, apalagi diiringi perkembangan jumlah anggota komunitas yang akan semakin banyak. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu YouTuber-YouTuber yang sudah merintis lebih dulu dengan 3 tahun sampai bahkan ada yang 5 tahun ke depan. Oke, ini contohnya adalah calon sarjana yang saya yakin banyak udah tahu ya channel YouTube ini. Nah, bisa dilihat penghasilannya, estimated monthly earningnya, penghasilan perkiraan per bulannya $11.000 sampai $185.000 ya, cukup besar. Katakan kalau $10.000 130 juta, $100.000 ya kisaran 1, sekian miliar ya per bulan. Sebuah angka penghasilan yang worth it buat dikerjakan sebetulnya dengan serius dan konsisten. Toh ini dikerjakan juga di waktu-waktu senggang nanti Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada Just No Limit. Udah tahu ini channel YouTube gamer ya, dengan penghasilan yang didapat sama cukup besar juga. Kemudian ada Gadgetin, channel YouTube gadget ya, banyak juga yang udah tahu channel YouTube ini. Bayangkan dengan penghasilan per bulannya bisa mencapai $200.000. Wow ya, penghasilan per bulannya sangat-sangat besar. Oke, banyak sekali channel YouTube juga yang membahas penghasilan YouTuber ini, dan tentu worth it buat dijalankan ya. Oke, ada IQ7 yang merintis 3 tahun dengan penghasilannya sangat besar juga sekarang. Nah, bahkan seorang anak SD ya, anak sekolahan yang penghasilannya juga sekarang udah cukup besar juga nih ya. Oke, nah terakhir buat yang hobi mancing, banyak banget channel YouTube ya yang dirintis dalam 3 tahun, 5 tahun berkembang dan akhirnya mereka punya penghasilan sangat besar ya. Oke, ya nanti kalau mau lihat yang lainnya bisa nonton channel-channel YouTube juga ya, udah banyak yang mengupload tentang penghasilan mereka. Oke, berikutnya adalah kalau Bapak Ibu punya hobi juga, nggak masalah, mau hobi mancing, hobi masak, kenapa nggak dijadikan penghasilan juga gitu hobinya ya, bikin tutorial channel memasak, tutorial mancing dan lain sebagainya. Coba bayangkan kan lumayan $8.000 ya, 100 jutaan, dan tinggal diseriuskan aja. Selain serius dan konsisten membangun channel Anda, ini adalah salah satu kunci sukses yang membedakan YouTuber di IETS Pro dan YouTuber pemula lainnya. Oke, di sini kita akan bicara komunitas ya, sehingga supaya akan mendorong subscriber dan viewer kamu. Makanya tetap bikinlah konten video yang bagus, yang bermanfaat, sehingga orang akan nonton terus video kamu ya. So, kuncinya adalah mau belajar, konsisten, dan community power ya, jelas. Ketika komunitas anggota di atas 1 juta, kamu bisa bayangkan, nah ini target kita dari 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan di atas 1 juta anggota ya. Di atas 10 juta anggota ini nggak main-main. Oke, ketika viewer sudah jutaan, tiap upload video Anda penghasilan atau kaya, simpel sederhana ya. Jadi kuncinya adalah perbesar komunitas, ajak semua temennya untuk gabung di komunitas IETS Pro dan bikin channel YouTube kamu serius dengan konten-konten yang bermanfaat tentunya. Oke, kelebihan dari komunitas IETS Pro adalah pertama, jelas akan sangat membantu kamu dalam monetisasi ya, langkah pertama untuk bisa dapat penghasilan dari YouTube. Kedua, komunitas akan mendukung subscriber supaya jumlah subscriber kamu terus bertambah ya. Tentu harus kamu upload video-video yang memang bermanfaat sehingga mereka terus nonton video kamu, termasuk viewer dan retensi ya. Komunitas ini akan nonton video kamu hingga selesai, bahkan apalagi kalau kamu bikin videonya bagus ya. Oke, sehingga jam tayang kamu akan sangat-sangat bagus. Nah, melihat IETS Pro System tentu mulai dari monetisasi tambah cepat, subscriber cepat bertambah, viewer tambah banyak dengan retensi yang bagus ya.
Otomatis, nah ketika kamu udah daftar Google AdSense, penghasilan kamu pun akan terus meningkat. Nah, khusus member Smart Edu yang ikutan di ETS Pro, kita akan bikin forum belajar nasional di Telegram Group, di WA Group, bahwa setiap video yang bertemakan pendidikan kamu bisa upload di sana supaya nanti anak-anak bisa searching butuh materi. Selanjutnya adalah bagaimana kalau saya ingin gabung di komunitas ETS Pro, belajar bikin YouTube, channel YouTube, belajar video editing, bagaimana supaya dapat bantuan komunitas biar cepat monetisasinya, biar dapat viewer banyak dan retensinya berkembang bagus. Oke, untuk pendaftaran umum, pendaftarannya adalah 490.000, ada diskon besar 50% ya, ada promo selama berjalannya promo, sehingga daftarnya cukup dengan 245.000 ya, udah bisa gabung di ETS Pro. Kamu akan dapat semua pembelajaran termasuk bagaimana channel kamu berkembang dengan bantuan komunitas yang ada di ETS Pro ya. Oke, nah sekarang saya akan bahas spesifik untuk siswa. Banyak manfaat ya, banyak positif yang bisa diambil. Mulai dari hobinya disalurkan jadi lebih positif, menghabiskan waktu ke hal yang lebih positif, tentu dengan tidak meninggalkan pelajaran ya. Nggak usah khawatir, channel Edu banyak banget yang bisa dipelajari untuk kamu bisa pintar dengan cepat. Oke, misalkan anaknya hobi robotik, bisa bikin channel YouTube robotik ya, cara bikin YouTube, bagaimana mempromosikan hasil karya kamu, dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana kau bicara di depan orang. Buat yang hobi melukis, kamu juga bisa bikin tutorial cara menggambar, cara melukis di channel YouTube kamu. Nah, ini ada seorang anak ya yang belajar storytelling ya, dan anak ini salah satu anak terbaik di sekolahnya, namanya Juna ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah YouTuber, kecil-kecil sudah YouTuber. Coba bayangin ya, kalau nanti udah kelas 6 SD-nya subscribernya udah sampai 1 juta 2 juta, luar biasa. Nah, ini selain sisi positif yang bisa diambil, ada penghasilan yang bisa didapat. Anggap aja untuk anak-anak sebagai tambahan atau modal nanti dia sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Buat yang hobi main game, kamu bisa bikin channel juga main game. Dan tentu yang hobi pelihara binatang, salah satunya misalkan ikan cupang, juga kamu bisa bikin channel YouTube-nya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya manfaat yang lain adalah memperkenalkan hasil karya kamu dan akan diapresiasi oleh publik gitu loh ya. Jadi tidak ada salahnya anak kita juga ikutan jadi YouTuber. Yang penting pelajaran jangan ketinggalan. Nah, bagaimana kalau siswa ingin daftar? Tentu ada promo yang lebih besar lagi ya. Untuk beasiswa daftarnya 290.000, ada diskon 50% juga, sehingga daftar khusus siswa hanya 145.000 ya. Kamu bisa belajar, dapat teknik-teknik YouTuber, dan buat channel kamu berkembang dengan cepat. Oke, so ini adalah rangkuman review ya, manfaat buat siswa yang ingin menjadi YouTuber atau gabung di komunitas ETS Pro. Yang pertama, kamu bisa kembangkan kreativitas kamu, tentunya menyalurkan hobi ke hal positif. Nah, itu untuk Bapak Ibu yang punya anak ya, kita salurkan hobinya ke hal yang positif, karena tantangan zaman lumayan berat juga nih buat para orang tua ya, melatih skill berbicara. Nah, ini tidak sedikit anak yang nggak berani ngomong, tapi di sini dengan dia menyalurkan hobinya, dia akan berlatih skill berbicara di depan kamera juga ya, atau bahkan minimal berani ngomong dulu ya. Oke, ada pelatihan self confidence supaya lebih percaya diri, pengembangan minat bakat, pengetahuan, wawasan, dan tentu social life ya, dimana dia akan bersosialisasi dengan banyak orang. Oke, tentu semua ini akan sangat mendukung untuk masa depan mereka, karena sukses tidak hanya bicara matematika atau pendidikan, tapi butuh juga pengetahuan dan wawasan dan lain sebagainya ya. Oke, ini salah satunya nanti yang didapat, yaitu video editing class. Nggak usah khawatir untuk pemula, Pak saya nggak bisa ngedit video, gimana caranya? Di kelas dasar ini kamu akan belajar menggunakan video maker yang paling mudah dan paling simple, dan juga belajar bagaimana nambahin musik yang aman ya untuk copyright claim supaya tidak kena masalah hak cipta aja. Oke, ini contoh-contoh video bisa dilihat di Edu. Video-video di Edu pun itu yang dibuat dengan aplikasi sederhana yang mudah untuk pemula, supaya jadi contoh bahwa jadi YouTuber tidak harus mahir edit video atau harus bayar mahal editor video, tapi kamu bisa belajar menggunakan aplikasi simple sederhana yang bisa dipakai oleh siapapun tapi hasil cukup bagus ya. Oke, dapatkan juga trik-trik YouTuber di ETS Pro. Nah, terima kasih untuk sekolah YouTuber ya, YouTuber kelas Evopedia, dan juga Eza Gionino ya, yang telah memberikan juga ilmu-ilmunya supaya banyak YouTuber di Indonesia bisa berkembang.
teman-teman semuanya, ini saya mau akan kasih himbauan, terutama buat anak-anak yang masih SD, junior high school, senior high school ya, buat anak sampai SMA, mulai dari SD sampai SMA, supaya bergabung di Smart Edu, ya YouTube channel ya, supaya apa bang? Supaya kau bisa pintar dengan cepat, kemampuan berhitung sangat cepat, Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi bisa menghitung cepat, menghafal cepat, dan gabung di komunitas YouTube, ikut pelatihan bisa jadi YouTuber. Oke, luar biasa. Yang paling penting kalian bisa jadi YouTuber itu sih. Oke, itu keren banget ya. Itu inovasi terbaru juga. Oke, berarti mau dari anak SD sampai SMA ya? Oke, luar biasa. So, langsung aja bergabung sama Smart Kid. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus sekarang? Ya, kenapa kita harus mulai melek YouTube? Kenapa kita harus mulai terjun di usaha berbasis follower? Oke, alasan yang pertama adalah ikut perkembangan zaman. Nah, ini yang paling penting, ikut perkembangan zaman. Nah, karena kalau kita tidak ikut perkembangan zaman, kita akan tertinggal loh. Di saat komunitas besar, udah banyak anggota komunitas yang berhasil dengan YouTube-nya, punya penghasilan besar. Lalu di mana posisi kita nanti? Berikutnya adalah syarat monetisasi bisa tambah sulit. Nah, ini yang hati-hati ya. Jadi belum tentu nanti tahun depan atau ya belum tentu tahun depan syarat monetisasi masih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang bisa bertambah berat. Ya bisa mungkin di 2000 subscriber atau dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas sangat mungkin ya syarat monetisasi bisa bertambah sulit. Oke, berikutnya adalah masyarakat melek YouTuber dan tren YouTuber ya, di mana sekarang banyak sekali orang-orang jadi YouTuber ya. Bisa dilihat stasiun TV, Bapak Ibu bisa nonton hampir semua channel TV ada YouTube-nya ya. Jadi sekarang nonton bisa nggak usah di TV, bahkan bisa juga di YouTube. Pengusaha banyak juga yang jadi YouTuber, artis, pegawai, dokter, pengacara, arsitek. Nah, coba lihat aja channel-channel YouTube arsitek, banyak desain rumah yang diupload ya. Jadi dimana kita bisa memperkenalkan hasil karya kita, nanti dinilai, diapresiasi oleh masyarakat. Oke, termasuk universitas, dosen, ibu rumah tangga. Coba bayangin ya, ibu rumah tangga penghasilan tambahannya puluhan juta ya, lebih besar dari penghasilan suaminya. Nah, bercanda ya. Tapi tidak masalah kalau seorang ibu rumah tangga bisa punya penghasilan besar juga, termasuk anak-anak ya. Bukan berarti eksploitasi anak supaya dapat penghasilan, tidak, karena niat awalnya tetap kembali adalah mengembangkan bakat dan kreativitas ya. Masalah penghasilan yang didapat itu aja tambahan, karena kembali pelajaran yang utama, pendidikan yang utama harus bagus. Oke, dan masyarakat lainnya di semua lapisan. Itulah kenapa harus ambil program ini secepatnya ya. Oke, dan alasan lainnya komunitas tentu akan semakin besar. Oke, Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu kita ya, jangan sia-siakan waktu Anda bersama program ini. Sukses massal, di mana kita saling membantu supaya jadi orang sukses. Bapak Ibu akan melihat bagaimana proses mengubah anak yang malas jadi rajin, sehingga prestasi juga bisa meningkat. Saya akan mulai dari beberapa masalah yang banyak dialami oleh para orang tua. Mungkin salah satunya adalah Anda. Yang pertama, pernah kan merasa pusing anak Anda malas belajar, susah disuruh belajar, kurang motivasi belajar, susah belajar matematika, sulit menghafal, atau kemampuan belajarnya masih di bawah rata-rata. Bahkan mungkin sudah ikut bimbel tapi mungkin prestasinya masih kurang. Silakan nonton video ini hingga selesai. Nah, program pendidikan ini sudah berjalan di seluruh Indonesia, telah diikuti lebih dari 20.000 peserta di seluruh Indonesia. Ini adalah pelatihan di berbagai sekolah yang sudah kami adakan, termasuk di berbagai wilayah di seluruh Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di banyak tempat di seluruh Indonesia. Nah, saya akan mulai. Untuk mengatasi anak malas belajar, yang pertama harus Bapak Ibu ketahui adalah apa penyebab utama anak malas belajar. Selama ini ternyata kita sudah salah dalam menjawab apa penyebab anak malas belajar. Oleh penelitian yang sudah dilakukan, rata-rata orang tua berpikir bahwa anak malas penyebab utamanya adalah game. Top survei, orang-orang tua menjawab penyebab anak malas belajar adalah game, lalu handphone, gadget, TV, warnet, dan lain sebagainya. Namun faktanya dengan penelitian yang kami lakukan, ternyata tidak ada satupun yang tertera di samping adalah penyebab utamanya. Kenapa? Kita akan buktikan.
setiap masalah, kalau kita berhasil mengatasi penyebabnya, maka masalah akan selesai diatasi. Namun, kita lihat, jika anak Anda malas gara-gara game, solusinya mudah. Kalau penyebab anak malas belajar gara-gara game, maka gamenya disita. Tapi faktanya, apakah dengan menyita game anaknya jadi rajin belajar? Ternyata tidak. Mungkin penyebabnya adalah handphone. Sama, ketika handphonenya disita, anak akan tetap malas belajar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anggaplah kita sudah mengatasi 9 penyebab utama malas belajar ini. Game disita, handphone disita, TV dimatiin, tidak main internet, tidak main keluar rumah, lapar, silakan makan, capek istirahat, ngantuk tidur, tidak dimarahin sekalipun. Ternyata faktanya penyebab-penyebab ini diatasi, belum berhasil mengatasi penyebab utama malasnya anak belajar. Lalu pertanyaan baru keluar, apa penyebab utama dari mereka malas belajar? Ternyata melalui penelitian yang sudah dilakukan, jawabannya adalah bahwa setiap anak menyukai hal yang mudah dan menyenangkan. Artinya, kenapa anak malas belajar? Karena menurut si anak, pelajaran yang mereka tidak suka atau malas, menurut si anak tidak mudah, tidak menyenangkan. Contoh, misalkan kita tanya anak ranking 1, kenapa senang belajar matematika? Jawabannya sederhana. Karena menurut ranking 1, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Kenapa ada siswa yang suka belajar matematika, baca buku matematika? Jawabannya sederhana. Karena mereka melihat bahwa matematika mudah dan menyenangkan. Akan terbalik ketika kita bertanya kepada anak yang prestasinya tidak bagus atau ranking terakhir. Coba Ibu tanya, kenapa mereka tidak suka pelajaran matematika? Simpel. Karena menurut anak-anak ini, pelajaran matematika tidak mudah dan tidak menyenangkan. Akhirnya ini mendasari Smart Edu untuk membuat sebuah program pendidikan bagaimana caranya bahwa setiap pelajaran termasuk yang susah, matematika semua SD, SMP, SMA menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, di video ini akan ada beberapa ilustrasi yang Bapak Ibu bisa pelajari. Lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa ikut pelatihannya atau Bapak Ibu bisa pesan buku Smart Edu seri 1, seri 2 dan seterusnya melalui distributor resmi Smart Edu. Contoh, kita mulai. Coba hitung berapakah 11 kali 18. Secara standar kita akan menghitung dengan menyusun ke bawah, mulai menghitung dari belakang. Pertanyaannya, apakah Anda mengerti kenapa kita harus menghitung perkalian dari belakang? Sementara akan menjadi sangat mudah jika kita lakukan seperti ini untuk perkalian belasan. 1 kali 1 adalah 1, 1 tambah 8, belakangnya kita jumlahkan. Jadi depannya kita kalikan, belakangnya kita jumlahkan dulu. Berapa 1 tambah 8? Jawabannya adalah 9. Sekali lagi, angka yang di belakang kita hitung sekali lagi, tapi dengan perkalian. 1 kali 8 adalah 8. Mudah kan? Saya akan ulangi sekali lagi. Perhatikan. 1 kali 1 adalah 1, 1 tambah 8 adalah 9, 1 kali 8 adalah 8. Ternyata mudah. Saya lanjut. Ketika pelajaran menjadi mudah dan menyenangkan, secara otomatis semangat belajar Anda akan tumbuh. Nah, silakan Bapak Ibu atau adik-adik hitung 4 soal berikut. Dengan sangat mudah, kita akan berhasil menjawab. Saya akan pandu cara menjawabnya. Nomor 1, 13 kali 13. Coba Anda bayangkan di otak, nggak perlu ditulis, nggak perlu dicoret-coret atau dikotret. Kita akan hitung di luar kepala. Keempat soal ini. Kita akan mulai. Nomor 1, 13 kali 13. Kita akan mulai hitung dari depan. 1 kali 1 adalah 1, bayangin di otak. 3 tambah 3 adalah 6. Dan 3 kali 3 adalah 9. 169. Sehingga jawabannya nomor 1 adalah 169. Dengan sangat mudah kita bisa jawab semua soal untuk perkalian belasan. Lalu bagaimana dengan materi lainnya? Seperti disampaikan di awal, Smart Edu berhasil membuat cara belajar termudah, cara menguasai pelajaran tercepat, sehingga anak bisa menjawab setiap soal dengan sangat mudah dan cepat, termasuk soal-soal ujian nasional. Bagaimana jika setiap pelajaran bisa dikerjakan dengan sangat mudah seperti soal-soal ini? Oke, kita bahas nomor 2. Lagi-lagi bayangkan di otak. Mulai dari depan. 1 kali 1 adalah 1, 4 tambah 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. 1, 6, 8. Sehingga jawabannya adalah... Oke, kita bahas nomor 2. Lagi-lagi bayangkan di otak. Mulai dari depan. 1 kali 1 adalah 1, 4 tambah 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. 1, 6, 8. Sehingga jawabannya adalah 168.
Nah sekarang cobalah hitung di luar kepala tanpa kita arahkan. Silakan dihitung. 17 kali 11. Ya, dengan sangat mudah otak kita langsung bisa menghitungnya dengan jawaban 187. Mari kita lakukan untuk soal terakhir. Angka yang di depan dikalikan, angka yang di belakang tambahkan lalu kalikan. Dengan sangat mudah otak kita bisa menjawab 156. Bapak Ibu bayangkan jika semua soal atau semua materi bisa dipelajari semudah ini dengan program pendidikan Smart Edu. Dr. Hendrik Method. Oke. Saya akan lanjutkan. Bagaimana dengan pembagian? Lebih detailnya Bapak Ibu bisa ambil atau pelajari di buku yang akan kami rilis atau sudah kami rilis, yaitu buku Smart Edu seri 1. Saya hanya akan mencontohkan bagaimana menghitung pembagian 45 ke atas. Saya ambil dua contoh, yaitu 56 dibagi 7 dan 72 dibagi 8. Oke, kita mulai. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tulislah angka 10 di angka pembagi. Artinya tulis angka 10 di atas angka 7 dan 8 karena pembaginya 7 dan 8. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, tulis angka 10, kemudian kita kurangkan. Berapakah 10 kurangi 7? 3. Nah, lalu tambahkan dengan angka yang di depan dari 56, yaitu angka 5. Berapa 5 tambah 3? Jawabannya adalah 8. Semudah itu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pertama kita tulis angka 10, kurangi, yaitu 10 kurangi 7 adalah 3, tambahkan ke 5. Jawabannya adalah 8. Kita akan melakukan hal yang sama untuk nomor 2. 72 dibagi 8. Berapakah 10 kurangi 8? Jawabannya adalah 2. Tambahkan dengan angka yang di depan, yaitu angka 7, jawabannya adalah 9. Bapak Ibu bisa bayangkan ternyata semudah ini belajar pembagian. Bagaimana jika belajar pecahan, bilangan bulat, semua bab SD, KPK, EPB, soal ujian nasional, pelajaran SMP, pelajaran SMA semudah ini? Tentu anak-anak kita akan semangat belajar, banyak siswa meningkat prestasinya. Dan Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya mahal hingga berjuta-juta karena program pendidikan Smart Edu dapat didapatkan dengan biaya murah dan terjangkau. Kami berhasil membuat cara termudah belajar matematika, bahkan fisika, dan menghafal cepat. Bagaimana otak kita bisa menghafal dengan cepat, memori yang sangat lama, menghafal cukup 1 kali saja, Bapak Ibu bisa dapatkan di seri buku yang kedua. Saya akan lanjutkan dengan contoh soal pada ujian nasional SD, yaitu hitungan akar pangkat 3. Berapakah akar pangkat 3 512? Selama ini kita berpikir sangat sulit anak-anak belajar akar pangkat 3. Bayangkan jika semudah ini. Cukup hitung angka yang paling belakang. Kita dapatkan 512, angka belakangnya adalah 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 512 adalah kalikan angka yang di belakang ini sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Saya contohkan. 2 kali 2 adalah 4. Sekali lagi 4 kali 2 adalah 8. Dan selesai. Anda bayangkan jika belajar setiap bab semudah ini. Bagaimana akar pangkat 3 lainnya Bapak Ibu bisa dapatkan di buku Smart Edu seri 1. Nah, contoh berikutnya. Soal ujian nasional, bagaimana menghitung KPK dengan mudah. Berapakah KPK dari 4, 6, dan 8? Langkah pertama, Bapak Ibu lihat angka terbesar dari 4, 6, dan 8. Maka jawabannya adalah 8. Nah, yang perlu dilakukan untuk mencari KPK-nya adalah dibagi dengan 2 angka sisa lainnya, yaitu dibagi 4 dibagi 6. Contoh, bisakah 8 dibagi 4? Bisa, yaitu 2. Bisakah 8 dibagi 6? Tidak bisa.
Karena tidak bisa dibagi 6, maka angka 8 ini kita naikkan jumlahnya ditambah dengan angka yang sama. Sehingga 8 tambah 8 adalah 16. Kita cek ulang. Bisakah 16 dibagi 6? Tidak bisa. Kita tambahkan lagi 8 sehingga menjadi 24. Nah sekarang kita tes. Bisakah 24 dibagi 6? Bisa. Sehingga jawabannya KPK adalah 24. Semudah itu. Kita lanjutkan. Teknik ini akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal pecahan yang menggunakan teknik KPK untuk menyamakan penyebut dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang bisa digunakan. Kita akan membahas soal ujian nasional berikutnya. Untuk pelatihan, contoh-contoh soal ini Anda bisa dapatkan di buku seri 1 Smart Edu. Bagaimana mengurutkan pecahan ini dari yang paling kecil. Banyak siswa mengerjakan satu soal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara ujian nasional waktunya dibatasi. Oke, saya akan bahas bagaimana menjawab soal ini dengan sangat mudah. Langkah pertama adalah tambahkan angka 0 pada pembilang. Dan kita bisa mengurutkan pecahan ini dengan sangat cepat. Kita tinggal menghitung, membagi satu per satu. 10 dibagi 5 adalah 2, 20 dibagi 4 adalah 5, 30 dibagi 5 adalah 6, 7 bagi 10 adalah 7, dan 10 bagi 3 adalah 3 koma. Cukup ditulis 3 plus artinya 3 koma sekian. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat angka yang ada di bawah, kita bisa langsung mengurutkan. Angka terkecil adalah 2, berarti pecahannya 1 per 5, lalu naik 1 per 3, 2 per 4, 3 per 5, dan terbesar 7 per 10. Selesai. Setiap siswa akan mampu menjawab soal ini kurang dari 1 menit. Oke. Berikut adalah testimoni para orang tua dan siswa yang telah mengikuti program pendidikan Smart Edu. Yang pertama adalah banyak anak-anak sekarang rajin belajar, semangat belajar, bahkan sepanjang pulang seminar minta dibikinin soal dan lain sebagainya. Banyak orang tua sudah tersenyum bahagia karena anaknya tidak perlu lagi disuruh-suruh belajar, sekarang bisa belajar dengan mandiri. Contohnya Ibu Yuti yang anaknya akhirnya ketagihan belajar, anaknya jadi sangat senang belajar, semua PR dikerjain walaupun besok hari Minggu. Berikutnya adalah anak-anak yang pintar matematika dengan cepat. Contohnya adalah siswa daring mampu menguasai matematika dengan cepat, padahal awalnya anak ini sering di remedial dan sekarang ngajar teman-temannya di sekolah. Saya percepat. Berikutnya adalah anak-anak yang mampu meraih ranking dengan perubahan drastis. Contohnya Sela dari ranking 15 menjadi ranking 4 hanya 3 kali pertemuan Smart Edu. Dan sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan pelatihan dasar Smart Edu melalui buku seri 1-nya Smart Edu. Ini anak-anak yang lulus dengan NEM tertinggi di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Yang menarik, anak-anak ini ternyata bukan ranking 1, 2, 3, atau 10 besar. Banyak yang juga di atas 10 besar berhasil lulus dengan NEM tertinggi di sekolah. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi ini adalah buku seri 1 dan seri 2 yang akan dirilis Smart Edu. Hubungi distributor resmi Smart Edu untuk mendapatkannya. Untuk buku seri 1, buku ini akan memberikan informasi bagaimana mengatasi anak malas belajar sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa semangat belajar. Yang kedua, buku ini akan mengajarkan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian hanya dalam 1-2 hari. Bapak Ibu bayangkan, banyak orang tua perlu waktu bertahun-tahun untuk mengajarkan perkalian, pembagian, dan buku ini akan memberikan solusi hanya dalam 1-2 hari belajar dengan biaya yang sangat murah. Buku yang kedua yang akan kami rilis adalah buku solusi untuk menghafal dengan cepat, supaya anak-anak tidak kesulitan lagi harus
baca berulang-ulang untuk mampu menghafal setiap pelajaran. Nah, kedua buku ini akan kami rilis segera. Bapak Ibu bisa hubungi distributor resmi Smart Edu Dr. Henry Method. Mungkin ketika Bapak Ibu melihat video ini, buku ini sudah tersedia di distributor resminya. Untuk buku asli, terdapat kartu original di dalam buku pada lembar kedua dengan nama dan buku ID terdaftar. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu membeli buku ini tercantum nama Bapak Ibu dan nomor seri buku, supaya Bapak Ibu bisa membeli buku-buku seri Smart Edu berikutnya. Karena tanpa membeli buku yang pertama, Bapak Ibu tidak bisa membeli buku yang kedua. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Silakan hubungi distributor resmi Smart Edu supaya Bapak Ibu bisa memiliki buku-buku seri dari Smart Edu. Terima kasih. Standar PAS-nya di bawah KKM misalnya, ya, maka untuk mendongkrak nilai akumulasinya maka akan dimasukkan entah nilai tugasnya atau nilai ulangannya biar naik. Biar apa? Untuk perbaikan ini nutupin nilai PAS-nya agar akumulasinya itu aman, gitu. Paham? Semua pelajaran kayak gitu. Maka dicari apa nih yang perlu diperbaiki, gara-gara apa yang nilainya rendah, gitu. Oke? Jadi bukan remedial. Kalau remedial PAS nggak ada. Oke, paham ya? Untuk materi yang lain selain bahasa Arab ada di grup ya, PPKN itu apa tuh, tugas webinar ya, belum 2 orang. Siapa lagi? Fisika udah loh, IPA nanti ya setelah ini ya, banyak juga tuh nama-namanya. Adel, Anggia, Dahayu, Dania, Dimas, Ezar, Fabian, Julian, Kinan, M. Alif, Raka, Razan, Tiara, Zahran, Zaneta, sebagaimana di grup. Setelah ini, nah kamu harus bikin target tuh, bikin planning. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, dan seterusnya. Ya, apa dulu tuh. Lalu ada informatika juga Bapak share nama-namanya. Oke. Nah, bisa jadi hari ini nih banyak nih karena terakhir merekap nilai. Guru-guru terakhir tuh hari ini. Besok nilai-nilai itu menjadi bahan rapat sebelum pembagian rapot, termasuk Bapak. Ya. Maka hari ini guru-guru harus menyelesaikan rekapitulasi nilainya. Jika ada yang belum tuntas hari ini harus diselesaikan. Gitu. Oke, paham? Nah, maka Bapak ingatkan kembali kalian semua, tingkatkan kepedulian, lihat di grup apakah ada nilai, apakah ada nama kita yang tersebut. Oke. Bisa jadi aja nama kita ternyata ada nama saya, ada nama aku untuk pelajaran ini, pelajaran itu. Jangan bingung kalau kamu sibuk di belakang karena kemarin-kemarin santai-santai, gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran nih semester 1 akhir agar di semester 2-nya lebih baik. Ingat, di Al-Azhar 8 khususnya, orang-orang akan berlomba-lomba mencari nilai, berlomba-lomba mencari prestasi. Kalau kamu diem aja, kalau kamu santai aja, kalau kamu
kalah langkah, kalah cepat, akan tertinggal. Oke, sekali lagi, kalau kamu santai, kalah startnya, mulainya aja udah kalah, akan tertinggal jauh. Contoh, tugas. Setelah diberikan tugas, itu langsung kerjain. Jangan pindah hari. Hari itu juga tuntaskan. Kenapa? Besoknya akan beda lagi, ada tugas lain lagi. Pekan depan akan ditagih. Belum, akan dikasih waktu. Tapi ada tugas tambahan lagi. Terus akan nambah. Lihat sekarang berapa materi yang tersebut namanya. Coba evaluasi, coba cek. Maka jangan ditunda-tunda, nak. Ya, apalagi pelajaran kita ada 13 pelajaran. Kalau 13 pelajaran semuanya ada nama kita, berarti 13 kali ngerjain tugas itu kalau satu tugas doang. Kalau banyak tugasnya, tugas iya, remedial iya. Nah, kebayang betul. Ngapain aja kemarin-kemarin, ya kan? Tuh, lagi-lagi jangan ditunda. Gini deh, kalau kita susah untuk berkaca pada diri sendiri, coba melihat orang lain. Menjadi motivasi ya, bukannya iri, bukannya dengki. Kita lihat orang lain yang lebih baik daripada kita. Kok teman-teman yang lain bisa, nggak disebut nama-namanya. Tugasnya udah semua, nggak tersebut namanya lagi. Remedial udah tuntas langsung, nggak disebut lagi di akhir ini. Tuh. Bisa yang lain, kenapa saya enggak? Coba kita evaluasi dirinya kayak gitu. Saya pasti bisa. Oke lah, kemarin-kemarin mungkin saya agak santai, mungkin kemarin saya agak lalai, kurang peduli, kurang baca, ada informasi diabaikan mulu, ya terserah. Oke lah kemarin, berarti sekarang saya nggak mau kayak gitu lagi. Maka semester 2 saya janji saya nggak akan kembali lalai lagi. Saya nggak mau santai-santai lagi. Semester 2 kenaikan kelas soalnya. Kalau tipe kamu nggak berubah di semester 2, rawan nilaimu bermasalah tentang kenaikan kelas. Oke, paham? Lalu berikutnya di semester 1, kalau saya nggak atau belum punya prestasi, maka semester 2 saya harus punya prestasi. Prestasi apa aja? Prestasi akademik, non akademik, silahkan. Cari lomba-lomba. Cara mandiri boleh. Ada lomba, ada peluang lomba, silahkan daftar. Oke, masih ada kesempatan. Torehkan sejarah terbaikmu selama kelas 7. Kelas 8, kelas 9 lagi berburu. Walaupun pandemi kayak gini, tapi tetap dia ikut lomba. Contoh, saat ini lagi mempersiapkan lomba seperti Alkemis kemarin, tapi diadakan oleh Al-Azhar Sumarekon. Cabangnya adalah cabang silat, lalu vokal, satu lagi lupa. Vokal ada satu sudah terpilih, kelas 8. Silat 3 orang sudah terpilih dari ASBD, kelas 8. Satu lagi lupa, storytelling atau apa ya. Sedang dipersiapkan, hari ini syuting, jadi lombanya video. Setelah ini bapak siap-siap berangkat ke sekolah, syuting. Bapak pembimbing atau pembina ASBD silat, Al-Azhar Seni Bela Diri.
pembinaannya. Jadi bapak ke sekolah mendampingi syuting murid-murid yang ikut lomba. Nah, walaupun saat pandemi masih kok bisa kita meraih prestasi. Nadia sudah membuktikan. Atau informasi-informasi yang ada di IG sekolah, kalau di-share, nah, ada di IG sekolah itu prestasi-prestasi yang diraih oleh murid-murid selama pandemi. Jadi alhamdulillah walaupun pandemi tidak menutup kita berprestasi. Oke, berikutnya yang enggak kalah penting, adab, akhlak, sopan santun, etika. Ini juga perlu dievaluasi. Ketika ada masalah, apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau lagi ada masalah, jangan panik. Kalau nggak paham, tanya. Itu adabnya. Kalau nggak paham, tanya. Jangan panik kalau ada masalah. Lalu, saat ada guru, orang tua yang bicara, dengerin baik-baik. Tidak melakukan hal-hal yang lain. Kamera menghadap kamu, kamu tidak menghadap ke yang berbicara. Ya, tangan di bawah megang HP kali, sambil ngetik-ngetik. Atau pakai laptop, zoom aktif, kamera hidup, tampilan ke layar, kamera menangkap wajahmu. Tapi aplikasi yang dibuka bukan zoom, jadi nggak kelihatan siapa yang ngomong apa juga nggak kedengeran. Saat ditanya nggak tahu, orang-orang udah ngapain, udah yang kemarin ya, udah mengisi password save, udah tokennya juga mungkin udah mulai, dia masih asik dengan kegiatannya. Saat ditanya, saya dengerin, sudah bukan waktunya dengerin, ngisi token, udah saatnya ngerjain PAS, tapi dia masih dengerin. Nah, berarti dengerin apa? Ya, karena aplikasi lain yang dibuka menyebutkan token 4 digit angka atau password save suatu kata yang tersebut gitu ya. Ada hal yang lucu kan? Ini nggak ada yang lucu, biasa-biasa aja. Dengar token, ada, lihat di chat, masukkan tokennya, beres. Udah, nggak ada yang lucu. Berarti nggak perlu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Yang lain juga segera memasukkan token, ini malah senyum-senyum. Pas ditanya langsung alt tab ya, langsung alt tab. Oh, membuka aplikasi lain dong. Ya. Nah, kepedulian kayak gitu tuh perlu ditingkatkan. Karena kurang baik. Kalau nggak ditegur, nggak mulai-mulai deh. Kalau nggak ditegur, akan jadi masalah nantinya. Dan ini jadi catatan loh. Ingat, setiap guru ngajar itu ada catatan dan akan dilaporkan. Khususnya wali kelas memperhatikan ya, saat
ikrar, ngikutin, berucap, kelihatan kan mulutnya bergerak ketika ikrar. Ketika tadarus, mempersiapkan Al-Qur'annya, membuka Quran, ngikutin baca, memperhatikan, disuruh baca langsung baca, suruh ikrar juga siap, udah diingetin besok disiapkan, ketika tugas ya langsung siap. Itu diantara penilaian. Lagi ngomong kayak gini bapak nih sambil ngeliatin wajah. Siapa yang cuma ngomong doang, siapa yang sering matiin kamera. Tidak penilaian ada. Ya, paham semua? Oke. Nah, jam menunjukkan pukul 7.30. Jam kualasan selesai hari ini. Besok tidak ada jam kualasan. Ya, besok tidak ada jam kualasan. Guru-guru akan rapat. Namun kamu tetap standby di sekolah. Di sekolah. Kamu tetap standby di rumah. Jika dibutuhkan oleh guru, langsung segera respon ya. Bapak mungkin nggak terlalu fokus di grup, di HP. Jika ada info langsung Bapak kirim. Nah, Bapak juga harus siap-siap membawa segala bahan nilai untuk rapat sebelum pembagian rapor. Oke. Besok tuh hari Kamis, hari Jumat udah nggak ada nilai-nilai lagi. Hari Jumat itu rapot itu sudah di print ya, rapot itu sudah di print. Sabtu dibagiin insya Allah. Hari Sabtu bagi rapotnya datang ke sekolah. Datang ke sekolah sesuai dengan nomor absen. Tadi pagi jadi 10 absen pertama, 10 absen kedua, 10 absen ketiga. Jam 7.30 sampai 8.30 berarti 10 absen pertama masuk ke kelas. Sisanya enggak, tunggu absen nomor 11 dan sisanya ya waktunya belum bisa masuk. Gitu ya. Itu diantaranya gambarannya. Nanti informasi lebih jelas ada di surat undangan nanti teknisnya yang akan dibagikan ke orang tua kamu ya. Bagi rapotnya hari Sabtu, jangan besok datang, beda acaranya, rapotnya belum selesai. Oke. Nah setelah ini kamu juga jangan kemana-mana dulu, standby HP-mu, lihat-lihat informasi di grup ya. Bisa jadi ada pelajaran lain juga nyusul, baru masih tahu. Segera tuntaskan. Bagi yang nama-namanya disebutkan di pengumuman yang Bapak share tadi, segera tuntaskan. Hubungi gurunya atau lihat kayak gimana teknisnya pengerjaannya. Masuk Zoom atau apa. Oke? Paham ya? Kalau ada yang kurang paham, lihat lagi grup. Lihat informasinya. Ya. Terima kasih. Bagi yang IPA, setelah ini langsung join di Zoom meeting kelas 8A yang sudah Bapak share di grup. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sebelum Bapak tutup, kita keluar dari Zoom. Doain untuk Maila ya. Masih sakit hari ini nih. Sakit udah berapa hari itu sakitnya, masih sakit lambung ya. Doain, coba ngobrol di grup, doain sembuh ya Maila gitu ya. Oke. Kangen nih, belum lihat wajah Maila lagi nih. Sembuh ya.
sehat lagi ya gitu. Oke, doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.